Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan bacakan buku yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang oleh Fumio Sasaki, bagian ketiga, part 5. Selamat mendengarkan. 45. Buang barang yang menimbulkan kebisingan visual. Di rumah saya, semua barang berwarna putih, abu-abu, dan warna-warna kayu sehingga enak dipandang dan harmonis. Keseimbangan ini tentu terganggu jika saya membawa pulang barang berwarna neon menyala atau warna dasar tapi terlalu pekat dan mencolok. Botol cairan pemutih misalnya, mungkin bertutup merah muda terang dengan badan botol berwarna hijau mint. Perlengkapan pembersih rumah memang seringkali berwarna mencolok, barangkali untuk mengingatkan pengguna akan potensi bahayanya. Seperti botol itu, makhluk beracun memang biasanya menonjol. Ada sinyal visual yang memperingatkan kita agar menjauhinya. Jadi, warna-warna terang tidak bertujuan untuk menenangkan. Benda berwarna menyala yang terlihat oleh kita akan menarik perhatian, meskipun saat itu kita tidak sedang mencari benda tertentu. Benda kecil berwarna-warni masih bisa dibilang lucu, tapi barang besar akan membuat kita lelah secara visual lalu bosan. Sebaliknya, mata kita tidak akan cepat lelah melihat barang yang nyaman dipandang, dan barang itu pun akan bisa digunakan untuk waktu yang lebih lama. 46. Satu masuk, satu keluar. Inilah prinsip emas minimalisasi. Sebelum membeli satu barang, buang dulu satu barang lama. Menjalani proses minimalisasi bukan berarti kita tidak akan membutuhkan barang baru. Kita bisa mulai dengan membuang 2 atau 3 barang setiap kali akan membeli. Nanti, setelah berhasil hanya memiliki barang-barang pokok, barulah kita menerapkan aturan satu masuk, satu keluar dengan tegas. Dalam hal pakaian, tentukanlah jumlah gantungan baju di lemari agar prinsip ini bisa diteruskan. Dengan begitu, kita tidak bisa menambah koleksi baju karena kita tidak punya tempat dan alat untuk menyimpan baju baru. Untuk diperhatikan, prinsip satu masuk satu keluar hanya berlaku untuk barang-barang sejenis. Jaket misalnya, keluarkan jaket lama sebelum membeli yang baru. Mengapa begitu? Sebab, aneh kan kalau kita membeli oven baru, tapi yang dibuang penghapus. 47. Jangan ulangi kesalahan Concorde. Pernah dengar istilah kesalahan Concorde? Pembuatan jet supersonik Concorde disebut-sebut menelan biaya sekitar 4 miliar pound sterling. Pemerintah Inggris dan Perancis terus saja mengucurkan dana pada proyek itu meskipun sudah jelas bahwa Concorde tidak akan berhasil di pasar. Akhirnya timbul kerugian senilai 10 miliar pound sterling. Hikmahnya adalah, meskipun tahu kita melakukan sesuatu yang tidak bisa menjanjikan, sulit untuk berhenti. Apalagi mengingat waktu, usaha, dan biaya yang sudah dikeluarkan. Kita pun mengalaminya setiap waktu. Saya pernah membeli sepeda yang bisa digunakan di jalan raya dan medan pegunungan hanya dengan seharga 5.000 yen, kira-kira Rp640.000. Gara-gara itu, muncul ketertarikan saya pada dunia bersepeda. Saya lalu membeli peralatan lengkap dan mulai membongkar ulang komponen-komponen sepeda. Apa yang terjadi? Saya memikirkan nilai Rp650.000 di awal dan berkata pada diri sendiri, apalah bedanya 1,3 juta rupiah lagi? Toh sudah bayar begitu murah di awal. Akhirnya saya menghabiskan uang 10 kali lebih banyak dari pembelian pertama. Hal sama terjadi saat kita membeli paket tambahan atau upgrade permainan di ponsel. Kadang kita tidak tahu cara berhenti, lalu menghabiskan terlalu banyak uang dan waktu. Berhati-hatilah pada hal-hal yang bisa menjebak kita seperti kesalahan Concorde. 48. Cepat mengakui kesalahan agar kita bisa terus bertumbuh. Kejadian berikut pasti pernah dialami semua orang. Berbelanja, menemukan pakaian yang pas di toko, pulang, mengenakan pakaian itu beberapa kali, lalu tidak pernah mengeluarkannya lagi dari lemari. Tapi, kita belum mendapatkan manfaat sepadan dari biaya baju itu, sehingga enggan menyingkirkannya. Atau kita bahkan tidak terpikir ingin membuangnya, kan masih baru.
Lalu, mengapa kesalahan berbelanja ini terus terjadi? Mungkin kita sebetulnya tidak terlalu menyukai baju itu, tapi pramuniaganya sangat ramah. Atau ukurannya tidak terlalu pas, tapi kita pernah melihat orang lain mengenakan baju serupa dan penampilannya luar biasa. Mungkin juga harganya sangat murah, jadi bisa dibeli tanpa perlu pikir panjang. Jadi, tanda-tanda kekeliruan sebetulnya sudah ada, tapi kita abaikan demi keuntungan sesaat. Saya sendiri masih melakukan kesalahan semacam ini. Jika ini terjadi, cara terbaik untuk mengatasinya adalah menyingkirkan barang itu secepat mungkin. Menghabiskan terlalu banyak waktu bersama barang yang mengingatkan kita pada kegagalan tidaklah sehat. Untuk itu, akui bahwa ada kesalahan, lalu belajarlah dari pengalaman itu agar lain kali kita bisa membuat pilihan yang lebih pintar. 49. Berpikirlah bahwa membeli adalah menyewa. Seorang teman membeli begitu banyak pakaian, tapi selalu menyimpan tanda merek setiap baju dalam satu tas. Ia mengenakan baju-baju itu selama satu musim, lalu menjualnya di acara lelang. Tak lupa, ia menyertakan tanda merek yang ia simpan. Dengan begitu, ia bisa menjual dengan harga tinggi, kadang-kadang bahkan lebih mahal dari harga belinya. Katanya, ia menganggap bajunya disewa dari toko sehingga saat tiba waktunya untuk mengembalikan, ia pun menjualnya ke orang lain. Menurut saya, ide ini menarik. Kalau pakaian yang dibeli dianggap barang sewaan, kita pasti memperlakukannya dengan lebih berhati-hati. Setelahnya, kita bisa mendaur ulang baju dalam kondisi yang masih baik tanpa baju itu terbuang sia-sia. Memandang barang-barang yang kita beli sebagai kepemilikan sementara akan menjaga kita tetap rendah hati dan mampu menghargai apa yang kita miliki. 50. Tidak perlu membeli karena murah. Tidak perlu mengambil karena gratis. Kita biasanya menganggap membeli barang yang didiskon menjadi Rp200.000 dari Rp500.000 berarti menghemat Rp300.000. Seolah-olah kita benar-benar menerima Rp300.000 dengan membeli produk itu. Tapi, kita luput memikirkan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan barang itu di rumah. Coba kita hitung menggunakan biaya sewa apartemen saya sebagai ilustrasi. Sewa bulanan apartemen saya sekitar 67.000 yen, kira-kira 8,5 juta rupiah untuk ruang seluas 20 meter persegi atau kira-kira 3.000 yen, kira-kira 400.000 rupiah per meter persegi. Jika barang yang saya beli dalam contoh sebelumnya adalah rak senilai 2.000 yen, kira-kira 260.000 rupiah, yang besarnya 1 meter persegi, anggaplah hemat 400.000 rupiah tidak berlaku sama sekali, karena impas dengan nilai ruang yang ditempati lemari. Jadi, sangat berbahaya membeli sesuatu hanya karena murah. Barang gratis sekalipun memiliki resiko. Kita tahu kita adalah pemilik suatu barang, dan itu saja berarti barang itu menempati ruang di pikiran kita. Waktu dan upaya juga harus dikerahkan untuk memeliharanya. Dengan begitu, barang gratis juga menelan biaya. Mengetahui hal ini bisa membuat kita terhindar dari penumpukan barang yang didapatkan hanya karena murah atau gratis. 51. Jika jawabannya bukan sangat butuh, katakan tidak. Saat akan membuang sesuatu, seringkali kita sibuk menimbang untung ruginya. Namun, coba kita lihat dari sisi lain. Alasan kita menimbang adalah karena kita pikir sedang memilih di antara dua pilihan yang nilainya setara. Kita tidak sedang memilih antara barang bernilai 10.000 dan 100.000, misalnya, melainkan antara 10.000 dan 10.001 rupiah. Jika bedanya hanya sebesar itu, harusnya kita bisa membulatkan tekad dan melepaskan suatu barang. Bila tujuan kita memang mengurangi jumlah barang yang kita miliki, begitu kita merasa tidak yakin harus membuang sesuatu atau tidak, saran saya adalah langsung saja membuangnya. Ada satu ungkapan yang saya sukai. Jika jawabannya bukan sangat butuh, katakan tidak. Saat mempertimbangkan sesuatu, jika reaksi kita bukan, ya sangat butuh, hal yang dipertimbangkan itu ditolak. Dengan begitu, pertanyaan, haruskah benda ini dibuang, bisa diubah menjadi, jika jawabannya bukan sangat butuh, katakan tidak.
Cara ini bisa membantu kita membuang semuanya kecuali hal-hal yang paling pokok, dan kita akan baik-baik saja. 52. Barang yang kita butuhkan akan kembali pada kita. Sebagian besar dari kita khawatir bila membuang sesuatu, kita tidak akan melihat barang itu lagi. Namun, dengan pemikiran seperti itu, kita tidak akan pernah membuang apa-apa. Hari ini, hampir tidak ada yang tidak dijual secara daring. Buku yang sudah tidak dicetak dan sulit ditemukan di toko buku bekas bisa dibeli melalui Amazon.com. Dan ada situs-situs lelang tempat kita mencari benda-benda unik. Kecil kemungkinan kita akan merindukan suatu barang sampai depresi atau merasa sangat menyesal. Dan kalaupun itu terjadi, kita selalu bisa mendapatkan barang itu lagi. Kita bisa membaca buku yang kita sukai atau melihat kembali barang yang kita sukai karena pasti ada orang lain yang memilikinya. Kalau sampai tidak bisa tidur, kita juga bisa memohon pada pemilik barang saat ini untuk mengembalikannya atau membeli yang baru di toko. Intinya, saat ini nyaris tak ada barang yang tidak bisa didapatkan. 53. Bersyukurlah. Kita berpisah dari barang yang diberikan sebagai hadiah. Kita berpisah dari barang milik sosok yang sudah berpulang. Kita berpisah dengan barang yang tidak bermanfaat bagi kita. Pada saat-saat itu, kita harusnya berfokus pada rasa syukur. Katakanlah kita menerima sesuatu yang tidak diperlukan. Diam-diam, meski tidak memikirkannya, kita selalu saja merasa sedikit sebal. Mempertahankan suatu barang walaupun kita tidak menyukai tidak hanya berarti tidak menghormati si pemberi, tapi juga menghabiskan energi. Menurut saya, jauh lebih indah untuk berfokus pada rasa syukur terhadap si pemberi saat kita mengucapkan selamat tinggal kepada barang pemberiannya. Rasa apresiasi itu akan tinggal dan terukir di hati kita, bahkan setelah barang itu tidak ada, dan rasa itulah yang sangat penting. 54. Membuang barang bisa dianggap mubazir. Namun, mubazir merupakan rasa bersalah yang membuat kita menahan barang. Saya setuju bahwa membuang barang yang masih bisa digunakan adalah bentuk kemubaziran. Saya juga tidak suka sembarangan membuang barang. Dan setiap kali membuang, saya berusaha melakukannya dengan hati-hati agar masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemubaziran yang sesungguhnya tidak terletak pada barang, melainkan kerugian psikologis yang terakumulasi akibat mempertahankan barang yang tidak kita gunakan atau perlukan. Setiap kali melihat hadiah atau benda yang kita beli teronggok begitu saja, kita merasa bersalah. Barang itu mungkin masih bermanfaat dan akan sia-sia kalau disingkirkan. Padahal, mempertahankan barang itu sama dengan menjamin kita akan terus merasa seperti itu hari ini, besok, dan selamanya. Bagi saya, itulah yang disebut mubazir. 55. Barang yang dilepaskan adalah barang yang akan diingat selamanya. Saya sudah memindai setiap surat yang pernah saya terima dan membuang surat aslinya. Di antara sekian banyak surat, ada satu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Surat itu adalah panduan rute kereta yang dituliskan ibu saya dengan tangan. Sewaktu berkuliah di salah satu universitas di Tokyo, saya harus meninggalkan rumah di prefektur Kagawa. Surat dari ibu memberitahukan kereta mana yang harus saya naiki begitu tiba di Bandara Haneda agar saya bisa menaiki monorel, lalu jalur Yamanote, setelah itu Seibu Shinjuku, dan seterusnya. Orientasi arah saya tidak begitu baik, dan saat itu belum ada ponsel pintar. Entah bagaimana perasaan ibu menyaksikan saya pergi menuju Tokyo. Saya sempat melupakan surat itu. Surat itu terkubur di bawah gunungan surat lain yang saya simpan. Saat sedang berbenah, barulah saya sadar betapa berharganya surat itu. Kita tahu bahwa membuang surat tidak sama dengan membuang kenangan. Malah, sejujurnya, melepaskan sesuatu justru memastikan suatu kenangan akan tetap bersama kita selamanya. Demikianlah bagian 3 part 5 dari buku Goodbye Things oleh Fumio Sasaki. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.